Kemudian Al-Fatihah kan sudah khatam. Tapi waktu saya udah disembelih. Itu aja masih gede. Ini aku tuh betul aku kebun. Acong nambah iman. Karena masih suasananya Isra Mi'raj, sedikitlah cerita tentang Isra Mi'raj. Biasanya Isra Mi'raj itu sampaikan di tablik akbar ya sebatas itu aja gitu, nggak detail. Dan ini Isra Mi'raj versinya kitab fikih Sirah Nabawiyah karangannya Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini ulama yang meninggal karena dibunuh. Namanya Wahbah, itu wakilnya Wahbah Syihili. Wahbah Zuhairi yang punya Fiqhul Islam wa Adillah tuh, yang punya nomor tafsir wajiz namanya Wahbah Zuhairi. Ini wakil berarti, termasuk ulama kontemporer berarti. Kita susah paham ketika beliau hadir di Jakarta. Ini Ramadan Enggak, itu Wahbah Al-Buti. Syihili. Wahbah Zuhairi, pengarang kitab Fiqhul Islam wa Adillah tuh, kemudian tafsir wajiz itu luar biasa. Sudah wafat ya? Kiranya. Iya, kalau salah saya Wahbah Syihili wakil mufti. Iya. Jadi kitabnya namanya Fiqhus Sirah Nabawiyah Ma'amud Jazin Litarihin Khilafatir Rosyidah. Jadi membahas mukjizat Nabi tapi kemudian diaplikasikan dalam dunia kontemporer. Mukjizat Nabi itu kan wakil terjadi pada zaman Nabi, tetapi apa sih sebenarnya artinya di era modern ini, ada pengaruhnya Pak? Ya saya ilmunya ramai lebur, aku mau semuanya panganannya melebu saya. Iya. Mantap sana. Terjadinya Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Kanjeng Nabi, bahasanya di sini itu masih tetek-tetek, masih sorong saya ini masih ngopi lah, masih jagongan, masih duduk bersama sahabatnya. Kemudian datang malaikat Jibril dan Mikail, dan satu lagi khodame malaikat Jibril. Jadi yang datang itu 3, Jibril, Mikail, terus satu malaikat, tidak disebutkan namanya, sebut saja dudannya malaikat Jibril, karena Jibril adalah kaptennya para malaikat. Jadi setiap kapten kan saya kira punya ajudan, yaitu satu ajudannya malaikat. Zaman sekarang ASPRI, Asisten pribadi. kan ini kan dengan zaman sekarang. Kalau seksual. Kemudian malaikat Jibril itu menawarkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nopo sing ditawarkan? Yang ditawarkan itu air susu dan api. Tapi malaikat Jibril nawani nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pinginnya banyu susu nopo geni, terus Kanjeng Nabi minta banyu susu. Nah, itu menunjukkan bahwa agama itu diciptakan dari sebuah kesucian, karena yang namanya susu itu memiliki makna kemurnian. Orang usah dibayang no susu nih, kamu bayang no susu nih repot. Nggak usah dibayang orang bentuk susu nih, orang udah usah. Banyak dulu banyu nih, ada susu. Setan berarti waktu Pak. Dan itu kemudian menjadi dalil bahwa agama ini dibangun atas dasar kesucian pemahaman, sehingga kemudian ayatnya adalah subhanalladzi asra bi abdi. Agama dibangun
Saya kira agama dibangun oleh susu murni. Asli deh, asli. Sing bayangnya susu-susunya. Sing gawa susune itu. Itu lho horor mana itu? Ya besok lah. Di Kapride ya. Agama dibangun kemurnian susu. Jadi jangan Ada luas. ketika bicara susu jangan ditonjol-tonjolkan. Sio nu perjelas nih. Terima tegas di wahayun. Itu. Daripada kan sampai jadi senjata biologis. Itu dari biologis. Bayangnya beda. Pengaduan ya. Pengaduan ntar kan. Jadi kalau di sini wafik bukan api ya, khomer. Wafik tiarin nabiyyin labun alal khomer. Aina ma qadama alahu Jibril alaihi salam dilalatan. Rumziyah, dilalatan rumziyah itu nopo sing bala kok wis tak bala rumziyah itu. Jadi dilala itu ada dilala rabi, ada dilala tafsili, ada dilala isti'ariyah, ada dilala muqarana. Lah niki dilala rumziyah. Itu kaitannya berapa? Kalau anal Islam berarti mulfator. Jadi susu itu menunjukkan terhadap kesucian. Artinya kemudian Isra wal Mi'raj ini memiliki tujuan untuk mensucikan agamanya Allah Ta'ala, karena pemahamannya banyak sekali, yang paham ya Islam, yang tidak paham ya nanti jatuhnya. Sekarang ayatnya kan begini, coba tak ngantuk dengan saya begini. Subhanalladzi begini ya. Asra bi 'abdihi lailan minal, benar tulisan itu. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, untuk memahami Isra wal Mi'raj ini kita kaji dengan 3 pembahasan. Yang pertama adalah haqqullah. Yang kedua adalah haqqur Rasul, yakni Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau Rasul aja alif lamnya berarti ta'rif, harus Kanjeng Nabi begitu ya. Kemudian haqqut tareh. Hak sejarah. Ini 3 hal untuk kemudian memudahkan dan memahami Isra wal Mi'raj bagi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah hakik Gusti Allah Ta'ala. Hakik Gusti Allah Ta'ala itu yuk terserah Allah Ta'ala. Kalau sudah bahasanya terserah Allah Ta'ala, maka yo asro yo lailan. Asro itu berarti kan menjalankan manusia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jauh sekali. Kenapa dinamakan Masjidil Aqsa? Nah, ini ada ayat bahwa waja'a min aqsal Madinah rajulun niki Yasin ya. Ini menceritakan hadis Gusti Allah Ta'ala bahwa satu yang pertama dari Masjidil Aqsa. Yang namanya kenapa ditakbir dengan menggunakan Masjidil Aqsa? Al-Aqsa. Setiap di Al-Qur'an kok ada lafaz menggunakan redaksi Al-Aqsa. Berarti yang dikehendaki adalah tempat yang nan jauh di sana, yang tidak terlihat. Jauh. Jadi namanya Al-Aqsa. Sebagai bukti perbandingannya dalam surat Yasin adalah wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Ini kok menurut asbabun nuzul ayat wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a itu ada seorang pemuda Badui datang nang kersane baginya Nabi Muhammad SAW. Sluk masuk masjid langsung nguyuh nang pengimam. Kamu kalau langsung mangan, gitu. Langsung Muhammad kencing, menungso mendeloko, masjid diuyui. Akhirnya Kanjeng Nabi kemudian menahan,
Nah, kemudian turunlah ayat wajah amin aqsal madinati rajulun. Nah, bahasa aqsal Madinah ini menunjukkan bahwa ada manusia yang dekil, kumal, jauh, tidak dikenal, datang dari tempat yang jauh, maka ditabir dengan nama aqsal Madinah. Itu berarti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini kita sebut saja jauh. Lah jauh kok disebut dalam segi lailan. Nah, ini kalau dari sisi bahasa ini namanya nakiro. Lailan itu malam itu ada waktunya. Misalnya dari jam 7 sampai berapa? Jam 4 begitulah. Di dalam teori ilmu nahwu, sesuatu yang disebutkan nakiro menggunakan lafaz yang umum begitu ya, itu bisa menunjukkan banyak, bisa menunjukkan sangat sedikit. Dari pandangan alfiyah bahwa penyebutan lailan digunakan nakiro, nakiro itu kata yang digunakan menggunakan kata umum, memiliki makna bahwa begitu sempitnya malam. Berarti mengambil dari waktu malam yang 7 sampai 4 ini diambil cuma sedikit saja. Diambil sedikit berarti sebut saja diambil titik 2 lah, titik 4 jangan titik 2, nanti maknanya lain kalau titik makan. Diambil waktu cuma sedikit, maka menggunakan bahasanya lailan, nakiro, menggunakan bahasa yang umum. Padahal di dalam sejarah, di dalam hadis dikatakan ada sahabat namanya Al-Qoqo. Al-Qoqo ini Valentino Rossinya Kanjeng Nabi. Valentino Rossi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini 1 bulan. Loh, kenapa kan Allah Ta'ala kemudian asrobi abdi kok lailan yang menggunakan kata nakiro sebentar? Yo ini hakik Gusti Allah, apa Gusti Allah yang tidak mampu? Sehingga banyak yang tidak percaya, kemudian diawali dengan subhanal ladzi yang tadi ditawari dengan laban dan Homer memilih susu karena adanya kesucian. Orang-orang yang tidak memiliki tingkat kesucian yang bagus tidak mau terima cerita ini. Masuk sampai di sini bisa diterima. Ini hakik Gusti Allah. Kemudian ini namanya Isra ya, namanya Asr. Isra ini harus wajib untuk diyakini secara total. Wajib untuk diyakini secara total. Setelah Isra dari Masjidil Aqsa kemudian ada namanya Mi'raj. Mi'raj itu berarti naik ya, dari Masjidil Haram naik ke langit 1. Dari langit 1 terus naik ke langit 7. Berarti ini 7 kenaikan. Sehingga Mi'raj 1 di langit 1, Mi'raj 2 di langit 2 dan seterusnya sampai langit ke-7, Mi'raj ke-7. Nanti di langit 1 ketemu Nabi siapa ada banyak kisah tidak perlu saya sampaikan. Kemudian di langit 7 naik lagi ketemu yang namanya apa? Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha naik lagi kepada apa? Mustawa dan Arsy. Disinilah Allah Ta'ala kemudian bertemu langsung yaqodotan. Yaqodotan itu berarti jisman waruhan, baik ruh maupun jasadnya Kanjeng Nabi ketemu dengan Allah Ta'ala berada di pertemuannya berada di Mustawa. Mustawa itu apa? Sidratul Muntaha itu apa? Itu nanti menjadi kajian ilmu tauhid. Sidratul Muntaha itu apa? Di atas langit ke-7 namanya Sidratul Muntaha. Kemudian setelah di Muntaha naik lagi kepada Mustawa. Di sini malaikat Jibril tidak bisa mengikuti. Namanya kemudian jisman waruhannya Kanjeng Nabi ketemu sama Allah Ta'ala di Mustawa dan Arsy. Kalau di dalam kitab namanya Hasyiatud Dardir ala Qissatil Mi'raj, Mustawa dan Arsy ini adalah 2 tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengendalikan alam melalui melalui kolam. Kan namanya kan lauhil mahfud gitu ya. Lauhil mahfud ini ditulis dengan menggunakan kolam. Nah ini pengaturan ini kantor sekretariatnya ada di Mustawa. Itu di dalam kitab namanya Hasyiatud Dardir ala Qissatil Mi'raj. Begitu keterangan.
Ini khusus menerangkan tentang Mi'raj. Karena ini Imam Ghazali. Bahwa mustawa adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala ini soriful aklam. Soriful aklam itu apa? Mengaplikasikan kolam yang untuk menulis Lauhil Mahfuz. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengendalikan alam dan seisinya ada di kantor sekretariat. Ini bahasa mudahnya saja, bukan berarti Allah taala berkantor. Nanti ini repot. Bukan berarti Allah taala berkantor ya. Ini nanti netizen harus siap. Ini untuk Allah taala berkantor repot. CCTV ya. Lah di mustawa ini Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya mustawa. Di mustawa ini Allah taala mengoperasikan aklam, soriful aklam. Memutarkan alam dan seisinya. Namanya Lauhil Mahfuz ada di mustawa. Lah Sidratul Muntaha ini sudah bukan sama dunia lagi. Sidratul Muntaha ini sudah masuk pada ufuk. Sudah masuk pada di luar apa kalau bumi itu apa sih namanya? Kalau bumi itu kan memiliki peredaran namanya galaksi. Galaksi ini apa kalau bumi itu? Galaksi Bima Sakti. Lah kalau ini masih di galaksi Bima Sakti. Masih di galaksi bumi. Tetapi kalau sudah Sidratul Muntaha ini sudah di atas galaksi. Kalau bahasa di dalam tafsir namanya fauqal ufuk. Sudah di atas galaksi Bima Sakti. Jadi kalau ini bumi, kemudian ada planet-planet yang lain berada dalam namanya galaksi. Begitu ya kalau di dunia pendidikan modern. Nah, di atas galaksi ini ada nanti namanya Sidratul Muntaha. Artinya apa? Sidratul Muntaha ini sudah tidak berada di proses perputaran galaksi bumi. Sudah naik dari langit 1, 2, 4, 5, 6, 7 baru ke Sidratul Muntaha. Padahal di langit 1 ada namanya ozon, ada namanya lapisan apa aja namanya? Atmosfer, kemudian stereospor dan lain sebagainya. Ini kalau benda normal naik ke langit 1 saja sudah hancur, tetapi karena kuasa Allah dan nurnya Nabi Muhammad ini yang digunakan untuk menciptakan nur mereka, jadi nurnya Nabi Muhammad selamat. Jadi nuruhu kamiskatin fi misbah ini jelas. Nah, ini masih berada di galaksi Bima Sakti. Kemudian Sidratul Muntaha kalau di situ sudah fauqal ufuk. Teori fauqal ufuk itu gimana? Berada di atas Sidratul Muntaha, berada di atas galaksi Bima Sakti. Loh kok begini? Dari Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ditemu dengan Lailan mengambil waktu sedikit dari malam. Kemudian setelah itu Mi'raj ke langit 1, 2, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian ke mustawa, yang mustawa adalah soriful aklam dilakukan secara ruhani. Ini kenapa bisa seperti itu? Karena yo asroniki hake Gusti. Iya terserah Allah Ta'ala. Gusti Allah Maha mampu untuk mengendalikan itu semua. Itu yang pertama adalah hakul. Bisa diterima ini hakullah. Kemudian yang kedua hakur rasul. Ini dia hakur rasul hake kanjeng Nabi Muhammad. Kalau di dalam tafsir Jalalain di Abdihi ini tidak disebutkan, seharusnya disebutkan Habibihi, seharusnya disebutkan Rasulihi, seharusnya disebutkan nama Muhammad, tapi tidak disebutkan, disederhanakan menjadi Abdul yang artinya hamba. Dan ini yang pancene kanjeng Nabi itu manusia yang tidak mau diistimewakan. Ada suatu cerita, ada orang 1, 2, 3 ya sahabat jalan-jalan sama kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pengen makan wedhus, tapi rezanya masih di sini, jadi sudah jauh. Terus sahabat yang satu bilang, saya nanti yang motong. Sahabat satu yang motong. Sahabat yang kedua bilang, nanti saya yang nguliti. Sahabat ketiga bilang, ya sudah nanti saya yang masak. Kanjeng Nabi tidak tinggal diam, kanjeng Nabi protes. Terus tugas saya apa? Akhirnya kanjeng Nabi dawuh, ya sudah saya yang tak cari kayu.
Hebatnya Kanjeng Nabi adalah manusia termulia tidak mau nyantai, yang lain kerja ya ikut kerja. Artinya apa? Di dalam hadis sahih kemudian dikatakan bahwa Nabi adalah manusia yang tidak mau diistimewakan. Kalau yang lain kerja ya ikut kerja. Bukti bahwa Kanjeng Nabi tidak mau diistimewakan adalah disebutkan dengan nama bi'abdi. Padahal di ayat ketiga ini ayat 1, terus ayat keduanya niku ada, terus ayat ketiga menceritakan tentang Nabi Nuh, dzurriyyataman hamalna ma'nuhin innahu kana abdan syakur. Dan ini Nabi Nuhnya ditulis abdan syakur nih. Ulang. Ini ayat 1, ini ayat 3 ya. Masih dalam surat yang sama. Masih dalam pembahasan yang sama tetapi beda. Yang Nabi Nuh disebutkan nama Nuhnya. Disebutkan status syakurnya disebutkan. Sementara Kanjeng Nabi cuma bi'abdi, disederhanakan. Dan ini kan jumbo. Apa jumbo? Muncul bermasalah. Apa kemudian Kanjeng Nabi sama Nabi Nuh kualitasnya lebih tinggi Nabi Nuh kan begitu kalau ternyata di situ memiliki makna yang luar biasa. Nabi Nuh itu memang ahli syukur. Nabi Nuh itu kan dakwah 990 tahun. Laqad arsalna Nuhun ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Berarti dakwah 990. Tapi umatnya yang didakwa ini tidak malah bertambah, malah berkurang. 1000 jadi 500 jadi 500. Kalau tamu nang aku ya, saya murah. Padahal di mergoklaren. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu kan falam yazidhum du'ai illa firor. Kata Nabi Nuh, ya Robbi ini da'autu qaumi lailan wa nahar. Wahai Tuhanku, aku itu berdakwah pada umat saya pagi dan malam, tapi falam yazidhum du'ai illa firor. Mereka tidak menambah, malah berkurang. Tapi seperti itu Nabi Nuh tetap syukur, alhamdulillah. Sudah apa, alhamdulillah. Makanya Kanjeng Nabi Nuh itu diarani abdan syakur. Wis bar dakwah umate kurang, bali ning omah, pulang ke rumah disentak karo bojone. Disentak karo bojone wong lanang disentak karo bojone. Tetap syukur alhamdulillah. Dan ini kemudian Nabi Nuh ini dikatakan abdan syakur. Tapi tingkat kesabarannya di bawah Kanjeng Nabi. Lah niki. Jadi ana wong syukur tapi ora sabar. Lah niki. Abdan syakura disebutkan ahli syukur tapi tidak ahli sabar. Lah Kanjeng Nabi kan abdi. Kalau abdi itu ya syukur, ya sabar, ya lengkap. Bukti bahwa Nabi Nuh ini tidak sabar di mana? Dongo Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyar. Wahai Allah Ta'ala, jangan kamu sisakan satu orang non-muslim di bumi ini. Hengkangkan, singkirkan, tenggelamkan. Bahasanya Sujiastuti. Mungkin Sujiastuti pinjem perkataannya Nabi Nuh ya. Tenggelamkan saja yang tidak mau nurut. Ini kenapa kemudian Kanjeng Nabi Nuh tidak sabarnya tidak sesuai dengan Kanjeng Nabi. Sehingga pangkatnya Nabi Nuh ini tidak bisa sepakat dengan Kanjeng Nabi. Meskipun Kanjeng Nabi diarani abdihi karena hamba yang mutlak, mengaku sebagai hamba Allah secara kucing. Ini masalah. Kucing lagi Isra Mi'raj. Nah, berarti di abdihi ini adalah hakur rasul. Terus kemudian kemarin saya sampaikan di abdi itu kemudian di dalam ilmu torekoh. Kalau ini itu syariat, kemudian di dalam torekohnya adalah ini. Poin pentingnya di dalam torekohnya adalah afdolul maqamat indallah ta'ala adalah abdun. Pangkat tertinggi di sisi Allah Ta'ala adalah status hamba. Ini kemudian menjadi dalil
orang-orang torikoh bahwa pangkat tertinggi manusia di sisi Allah Ta'ala adalah hamba. Bukan kekasih, bukan ahli syukur, bukan ahli ibadah, bukan ahli ilmu, tapi afdhalul maqamat indallahi ta'ala abdun, sesuai dengan ayat subhanalladzi asra bi abdihi. Ya, itu hak Gusti Allah, dua hak Kanjeng Nabi. Jadi ada kisah. Bisa tulis kisahnya, meskipun sudah saya ceritakan, ini saya tulis biar nyambung. Yang pertama namanya sopo Syakik Al-Balkho. Ini tulisannya Balkho. Syakik Al-Balkho. Yang kedua Abdullah bin Mubarak. Kedua-duanya ini ulama sezaman. Syakik Al-Balkho dan Abdullah bin Mubarak ini sejaman. Terus Syakik Al-Balkho ini penasaran terhadap ilmunya Abdullah bin Mubarak. Jadi dalam kitab namanya Tafsir Fakhrur Razi. Nafsiri ayat nopo wa nahnu lahu abidun. Ini wa nahnu lahu abidun. Ini tafsiri Imam Fakhrur Razi. Nafsiri ayat wa nahnu lahu abidun yang di Al-Qur'an ini disebutkan cuma 2 kali. Boleh wa nahnu lahu abidun Al-Qur'an itu ngono lho. Nah, wa nahnu lahu abidun ini ditafsiri oleh Imam Fakhrur Razi, diceritakan namanya Syakik Al-Balkho dan Abdullah bin Mubarak. Syakik Al-Balkho ini suatu ketika kepo, pengen tahu, termasuk netizen, pengen tahu terhadap kealimannya Imam Abdullah bin Mubarak. Syakik Al-Balkho ini nyamar menjadi petani. Sowan kepada Sayyid Abdullah bin Mubarak. Syakik Al-Balkho sowan datang Abdullah Mubarak tapi nyamar sebagai petani. Terus ditakoi sama Abdullah bin Mubarak, sampean petani? Iya. Rumahnya mana? Balkho. Oh, rumahnya Balkho. Kenal sama Kiai Syakik? Kenal. Padahal dia sebenarnya Kiai Syakik. Terus Kiai Abdullah bin Mubarak tanya, lah tetanggamu yang namanya Kiai Syakik itu ajarannya apa? Cuman 2 ajarannya. Yang pertama, kalau ada rizki, syukur. Kalau tidak ada, sabar. Ini kata petani. Yang sebenarnya petani ini adalah Syakik Al-Balkho. Cerita tentang Abdullah bin Mubarak, tonggoku sing ngarani Kiai Syakik, ajarannya cuma 2. Kalau dapat rizki, syukur. Kalau tidak ada rizki, sabar. Kalau Sayyid Abdullah bin Mubarak langsung dintangi, langsung disangkal. Ikilah ajarannya segawon. Apa segawon? Segawon itu yuk sing jeguk itu jenenge anjing ngono lah. Kalau bahasa Jawa namanya segawon. Padahal dia sebenarnya Syakik Al-Balkho. Harusnya kan Syakik Al-Balkho kan kalau lama kelas aja kan sudah wajahnya sudah berubah hitam putih, sudah marah lah. Torekotnya diarani torekot anjing. Kalau dapat rizki, syukur. Kalau tidak dapat, sabar. Ya kayak asu. Asu kalau dikasih makan, diam. Kalau udah dikasih makan, dia sudah jenguk, terima, nunggu yang ngasih. Berarti kalau dapat rizki, syukur. Kalau tidak dapat rizki, sabar adalah torekotnya anjing. Kata Abdullah bin Mubarak, ngentai Kiai Syakik. Padahal sing sowan sing nyamar dari petani itu Kiai Syakik. Kemudian Kiai Syakiknya tanya, lah kalau torekohnya tetangga saya yang seperti ini dikatakan torekohnya segawon, terus torekoh yang jenengan, torekoh Anda gimana? Torekohnya sampean bagaimana? Torekoh saya juga cuma 2 kok, kata saya Abdullah bin Mubarak. Yang pertama, kalau tidak ada rizki, syukur. Kalau ada, dibagikan. Ini baru torekotnya manusia. Kalau tidak ada rizki, syukur.
duit nggak duit tetap syukur. Jadi napa wal qani uboniyun walau kana juan. Dalam kondisi kelaparan apapun harus selalu merasa kaya, selalu syukur. Baru kalau ada rezeki dibagikan kepada sepodo-podo manusia. Ini baru torekotnya manusia, bukan torekot segawon. Dari dua contoh Syakik Al-Balkhot dan Abdullah bin Mubarak ini tadi saya bandingkan antara Nabi Muhammad dan Nabi Nuh. Nabi Nuh ini abdan syakuron, ahli syukur, tapi syukur yang entah ini diperintah bikin kapal, diperintah dakwah, diperintah api nang bojone. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad ini abdun, totalitas menjadi hamba. Kalau totalitas menjadi hamba itu diperintah tidak diperintah dalam kondisi yang sama. Artinya gimana? Antara totalitas sebagai hamba dengan hamba yang nunggu diperintah, tinggi mana? Tinggi yang totalitas sebagai hamba, sesuai dengan contoh Syakik Al-Balkhot dan Abdullah bin Mubarak. Kemudian saya kembalikan ke sini bahwa abdihi dan abdan syakuron, tinggi abdi. Ini tafsir menurut sinten mau Imam Fakhrul Razi di dalam mentafsiri ayat wa nahdulahu. Nah kalau abdun, kalau di dalam kitab ini apa jenenge Al-Fiqh Sirah Nabawiyah karangan Sayyid Ramadan Al-Hudi ya. Abdun ini ada 3. Kalau sudah menjadi hamba itu harus 3 hal. Di dalam Al-Quran yang namanya abdun itu ada 3. 1, wanahnu lahu muslimun. Wanahnu lahu muslimun ini disebutkan 4 kali di dalam Al-Quran. Kemudian ada wanahnu lahu abidun, disebutkan 2 kali. Yang paling sulit yang ketiga, wanahnu lahu mukhlisun. Ini disebutkan cuma 1 kali. Jadi kalau sudah berada pada makom hamba, itu harus wanahnu lahu muslimun. Terus naik lagi wanahnu lahu abidun. Terus naik lagi wanahnu lahu mukhlisun. Bisa nyangkol ini. Artinya apa? Syakik Al-Balkhot dan Abdullah bin Mubarak, tinggi Abdullah bin Mubarak, karena mengumpulkan antara muslimun, abidun dan mukhlisun. Sementara Imam Syakik Al-Balkhot ini masih dalam tangkap wanahnu lahu muslimun karo abidun, tidak mukhlisun. Belum totalitas ikhlas sabar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di dalam pandangannya Said Ramadan bisa diterima ini hakikat Nabi. Kemudian untuk membandingkan bahwa abdi dan abdan syakuron ini adalah tinggi nopo abdi. Nah, kalau sudah wanahnu lahu muslimun itu artinya patuh ya. Pokoknya patuh kepada Islam, bahasa mudahnya. Bahasa veterannya patuh lah. Kalau abidun berarti ibadah. Kalau mukhlisun berarti ikhlas. Begini ya. Kemudian ditarik dalam konsep ilmu fikih. Nah, ini saya kembalikan pada konsep ilmu fikih bahwa kehidupan kita itu harus tidak lepas dari ilmu fikih. Konsepnya adalah layak balul amala, layak illa kholison sawaban. Ini menjadi dasar di dalam ilmu fikih agar ibadah kita diterima sesuai dengan ayat waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah fahuwa muhsinun. Ini mimman aslama wajhahu lillah dan fahuwa muhsinun ini adalah praktek dari kholison sawaban sesuai dengan apa niki wanahnu lahu abidun dan wanahnu lahu mukhlisun. Ini ilmu fikihnya. Jadi ilmu fikih ini selalu muncul menjadi buah, menjadi hasil capaian setelah perputarannya ilmu usulnya, yakni ada Al-Quran hadis kemudian menjadi furu'nya ilmu fikih. Artinya apa? Tidak akan diterima amal seseorang jika tidak kholison, tidak ikhlas dan tidak sawaban. Sawaban itu benar sesuai dengan tuntutan syariat. Syarat rukunnya lengkap,
fadhailul amalnya tahu, dan kholison ikhlas ini pada dasar teori ilmu fikihnya muncul setelah perkumpulan antara wa nahnu lahu muslimun, wa nahnu lahu abidun, wa nahnu lahu mukhlisun, dan sesuai dengan ayat wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah. Man aslama wajhahu lillah adalah orang yang berbuat ikhlas, fahuwa muhsinun. Tidak cuma ikhlas saja, tidak cuma zuhud saja, tidak cuma takwa saja, tetapi harus sawaban, harus benar. Sehingga ditarik kesimpulan di dalam taklimul mutalim, takwa dengan kebodohan itu tidak diterima. Ngaku takwa yang Gusti Allah tapi bodoh, ngaku zuhud yang Gusti Allah tapi gak arti teori ilmu fikih, itu tidak diterima. Itu sesuai dengan konsep nahnu lahu muslimun abidun mukhlisun dan ayat waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wallahu muhsinun. Nah, ini kajiannya pada Hakul Rasul, bahwa Nabi Muhammad mengajarkan tentang Isra Mi'raj ini untuk apa? Sholat harus layak halul amalah kholison shawwal. Sholat harus ikhlas dan sesuai dengan teori. Ya, sampai di sini nyangkol ya. Ini masalah kalau tidak ada rezeki syukur, lebih jelas ini. Kalau tidak ada rezeki syukur, Sebab kita kan ya keseringan dan kebanyakan kalau ada rezeki syukur, kalau ada kebanyakan itu baru lebih jelasnya lagi. kalau kemarin waktu lagi di banjir ini, saya diajak sama Teguh. Yo sabar yo banjir. Sama Teguh langsung sabar kok ngenteni ono banjir. Itu kan saya sama Teguh. Ya untuk orang aja. Sabar kok ngenteni ono banjir, Gus. Lah maksud sabar itu langsung ngenteni ono banjir. Nah, ini menjadi pertimbangan bahwa kalau tidak ada rezeki kita harus syukur sesuai dengan namanya qanaah. Dan ini Pak Punten ya, saya sedikit kenalkan dengan yang namanya qanaah. Nanti bukan ya. Ini qanaah. Qanaah itu terima apa adanya. Makanya wal qani'u ghaniyun walau kana. Artinya nek walau itu tidak usah dikasih kana, karena lau itu selalu mengandung maknanya kana. Kalau kondangan wong ahli alfiah itu dihujat gitu. Walau kana sunan. Tapi ya enggak apa-apa, mungkin dia alfiah lulus yang ngarani. Orang yang qanaah, orang yang terima apa adanya, itu akan selalu merasa kaya meskipun dalam kondisi kelaparan. Nah, ini adalah praktek dari kalau tidak ada rezeki syukur. Jadi begini, kita itu hamba secara totalitas, hambanya Allah Ta'ala. Sudah kan? Atau bahasa gampangnya budak. Jangan diarahkan dulu ke pangeran. Misalnya zaman dulu itu ada budak. Budaknya misalnya Bilal bin Rabah adalah budaknya dulu siapa? Abu Jahal. Bilal bin Rabah ini budaknya Abu Jahal. Bilal bin Rabah dijemur ya terserah Abu Jahal. Bilal bin Rabah dijual ya terserah Abu Jahal. Bilal bin Rabah disewakan ya terserah Abu Jahal. Karena Bilal bin Rabah ini statusnya sebagai budak. Yang namanya budak harus manut secara totalitas penuh kepada tuannya. Tidak mungkin budak kemudian kalau saya itu kan belum makan, kok jangan suruh kerja. Itu namanya budak yang tidak totalitas. Kita sekarang kita balikkan bahwa kita itu hamba Allah Ta'ala. Kalau kita itu hamba Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mentakdirkan Raja Fir'aun kafir, itu kan takdir Allah Ta'ala, hanya tidak diridhoi. Apa kemudian Raja Fir'aun ini berat menuntut? Kenapa kau takdirkan saya kafir? Oh ya tidak bisa, karena sudah ditakdirkan bahwa Raja Fir'aun ini kafir. Hanya kekafiran Raja Fir'aun ini tidak diperintah dan tidak diridhoi. Apa kemudian Raja Fir'aun berat menuntut? Raja Fir'aun tidak bisa menuntut kekafiran atas dirinya. Sehingga apa? Karena dia harus tahu bahwa dia itu sebenarnya hamba. Yang namanya hamba terserah terhadap zatnya, atau yang namanya wayang itu ya terserah terhadap dalangnya. Sehingga Syakir Al-Balkhani itu dianggap ngentai, dianggap membantah sama Allah Ta'ala. Kenapa syukur ngenteni ono rizki?
Kalau syukur ini diciptakan hanya untuk rezeki saja, berarti kamu itu tidak terima terhadap status kehambaan kamu. Apa berarti kalau kamu fakir itu tidak boleh? Apa berarti kalau kamu itu miskin haram syukur? Nah, pendapat Syekh Al-Balaghani ini dianggap ngentai, membantah terhadap Allah Ta'ala sebagai status ketuhanan. Sehingga kalau yang namanya wayang, bahasa kesimpulan mudahnya, wayang ini terserah dalangnya mau bikin rokok yang merokok, dalangnya mau bikin mati ya mati. Wayang nggak boleh protes. Nah, itu adalah pangkat yang sebenarnya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin, kok ayat terusannya Naftali. Inna khalaqnal insan, ya insan, terus min nutfatin amsyad, sudah min nutfatin amsyad, terus ayat itu selanjutnya Naftali. Engkau manusia aku ciptakan dari air mani yang memuncrat, Naftali, hanya untuk kemudian menerima percobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang status manusia itu hanya status hamba saja. Yang namanya hamba maka harus bisa menerima cobaan. Nah, cobaan itu tidak harus sesuatu yang buruk, yang baik juga bisa masuk dalam cobaan. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi baik dan buruk itu kadang juga masuk dalam fitnah. Ini kemudian menegaskan bahwa abdihi dan abdan syakuron itu pangkatnya jauh lebih tinggi abdi. Karena kalau ini totalitas tanpa batas. Kalau ini harus berkreativitas agar menjadi syakur. Berkreativitas cari kayu. Kemudian harus cari paku untuk masuk kayu ini, sehingga tegas afdolul maqamat indallahi ta'ala abdu. Menika yang saya sampaikan ini hasil dari fikih sirah nabawiyah karangannya Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kemudian ini Hasyatul Dardir ala Qissatul Mi'raj yang dibagikan dalam berbagai tafsir. Ada Jalalain, Futuhatul Ilahiyat, dan tafsirnya Imam Fakhrur Razi. Imam Fakhrur Razi ini ngarang tafsir tapi banyak dinukil oleh orang lain. Fakhrur Razi. Seperti dagang. Biasanya kan syukur itu lebih kenal dengan syukur, alhamdulillah, kenal dengan ucapan bisa. Ketika dagang aku rame, untungnya banyak, alhamdulillah, syukur, saya bersyukur. Ketika dagangnya sepi bahkan rugi, ya itu kita ngedumel lah. Kan itu yang jeleknya ngedumel. Kalau nggak ngedumel masih bersyukur aja, gimana prosesnya bisa bersyukur? Kalau masih ngedumel saja rawaras, kalau masih syukur saja berarti rawaras. Rugi kok syukur. Orang waras itu berarti. Tapi pancen wong sing bali manil huroba. Untung orang-orang yang tidak waras. Hadis yang jelas bali manil huroba. Begini, ini saya sampaikan dua strip ya. Saya sampaikan dua teori. Apa mau lali aku? Sada hidup dunia ini di dalam kitab Tauhid, Jauhar Tauhid. Sada hidup dunia ini pun nikmatun fil haqiqah. Ini teori Tauhid. Fil haqiqah. Ini teori Tauhid. Kemudian ada teori lagi di dalam kitab namanya Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Nurul Burhan. Al-Ghani Yusakur. Kalau syakir ini syukur, kalau syakur ahli syukur, menggunakan syakur namanya segot mubalaghah. Kalau syakir itu ya kadang syukur kadang enggak, tapi kalau syakur itu syukur terus, namanya syakur. Namanya segot mubalaghah. Al-Ghani Yusakir afdolu minal fakiri sobir.
Ini nanti dicek manakib Syabdul Qadir Al-Jilani yang Nurul Burhan, karena ada yang Jawarul Ma'ani, ini yang Nurul Burhan. Ini saya bahasa Indonesia kan ya. Ini di angan-angan kalau saya keliru ini, karena ini kaitannya dengan tauhid. Sate itu dunia, cobaan dunia adalah nikmat. Fil haqiqah, karena yang namanya tauhid itu kajiannya kan selalu haqiqah kan begitu. Terus kalau di sininya orang ini kalau menurut Syabdul Qadir, orang kaya yang syukur lebih tinggi daripada miskin sabar. Pertanyaannya hanya memang ini teori nopo tauhid, ini teori tasawuf karena Syabdul Qadir. Prakteknya lah ini yang wallahu a'lam bishawab nih. Ini saya cuma menyampaikan teori, saya butuh praktek sebenarnya bisa. Nyambung ya. Sada itu dunia. Iku nikmatun fil haqiqah. Cobaan dunia sebenarnya adalah nikmat. Yes. Ini teori tauhid. Kemudian saya sambung dengan teorinya Syabdul Qadir. Al-ghaniyyu syakur afdalu minal fakiri sobir. Kalau afdol itu pakainya ismu tafdil, jadi lebih tinggi. Kalau lebih tinggi kayak Allahu Akbar, lebih hebat, lebih hebat. Namanya pakainya ismu tafdil. Orang kaya yang ahli syukur itu jauh lebih tinggi daripada orang miskin yang sabar. Ini kan teori. Bagaimana kemudian kita bisa membiasakan syukur? Kaya ya syukur, miskin ya syukur. Kenapa? Karena kita itu hamba. Hanya pangkat orang kaya yang syukur itu jauh lebih tinggi daripada orang miskin yang sabar dan kemudian syukur. Karena apa? Kita kembalikan pada teori tauhid bahwa sada itu dunia nikmatun fil haqiqah. Cobaan dunia adalah sebenarnya nikmat dari Allah Ta'ala. Kalau ayatnya itu kan gimana? Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Semua ini kan adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Apakah kita bisa mampu mensyukuri atau mengkufuri nikmatnya? Jadi teorinya cuma yang saya tahu ini teori tauhid di dalam kitab Jawarul Tauhid. Yang ini di dalam kitab namanya Manaqib Syabdul Qadir yang Nurul Burhan. Nanti bisa dicek kalau baca Manaqib ini ada Al-ghaniyyu syakur afdul min fakiri sobir. Yang Nurul Burhan yang lebih panjang kan, yang satunya ketika dagangan itu rugi, kita nggak boleh mengeluh gitu. Ini kalau tambahin satu strip lagi, yang namanya sabar. Sabar itu ada 3. Ini versi tauhid ada 3, tapi kalau nambahin saya memberikan tambahan 1. Jadi kalau sabar ya. Tadi yang bahasanya kan miskin yang sabar, artinya bisa menghadapi cobaan sebagai nikmat itu kan sabar. Sabar itu ada 3. Ada yang namanya sabar ulya, ada yang namanya sabar sufla, ada yang namanya sabar dunia. Pertanyaannya begini, awakmu diantem ya Allah, misalnya aku ngantem Reza, ceplos, ya Allah, awakmu ki sabar apa miso? Sabar apa miso? Saya tak awakmu, saya tak antem ceprot, ya Allah, terus tak antem penloro mana ceprot, ya Allah, saya ngetel mana, gancuk. Itu kan memang kondisi syukur kan, memang kondisi sabar itu seperti itu. Ada tingkatannya. Sabar kuliah itu Gusti Allah kabeh. Sabar sufla yo 50-50 lah, 50-50. Kalau sabar dunia ini sudah bahasanya sudah misro. Kalau saya mengartikan itu tak antur, astagfirullah, ikhlas gitu. Yang kedua, ya rodo ikhlas, rodo nesu. Yang ketiga kan munculnya kan ini namanya tingkat kondisi sabar. Dipraktekkan dalam ilmu baca Quran misalnya, krono Allah Ta'ala dapat pahala 50-50, krono Allah Ta'ala atau krono isi dapat pahala. Baca waqiah lurudunyo dapat pahala. Karena memang tingkatan sabar itu kuliah, sufla dan dunia. Masuk. Ini juga ada di dalam kitab Jawharatul Tauhid bahwa sabar dan ikhlas itu ada 3 pangkat, kuliah, sufla, dunia. Dipraktekkan kita baca waqiah setiap sore, cari uang saya sendiri termasuk saya nggak ngomong orang lain.
Saya kalau pulang dari kebun sebelum sekolah saya baca waqiah niat duit. Jadi kalau di kebun itu saya guyon, kalau ada yang beli alhamdulillah, cari duitnya nanti setelah asar baca waqiah. Sama guru saya namanya Pak Firdaus, baca waqiah diniati ulung duit iku hukumnya sabar dunia tetap boleh ganja. Karena memang sabar kita ada di taraf itu, ada di taraf terendah. Syukur kita bisa naik ke sufla, syukur lagi bisa naik ke mulia. Nah ini namanya teori sabar. Jadi sabar itu tidak harus mesti mulia terus. Insya Allah yang mulia ini forma saya. Kalau Itu kan teori sabar. sabar gitu. Teori syukur. Sama, syukur, sabar, ikhlas itu sama. Jadi syukur juga ada tahapannya begitu ya. Ya. Ini keterangan dan Jawaharatul Tauhid dan pembahasan ikhlas kali sabar. Nah, bukan pembahasan kodok kan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Artinya itu ya boleh mencowati abarasa itu boleh itu sangatnya kok Pak Firdaus. Pak Firdaus itu banyuan Bolinggo sangat tapi angkatannya yang mufti Pak. Jadi pernah dulu beliau guru saya Mantek dia menyampaikan bahasa waqiah itu diniati duit. Itu masuk dalam kategori sabar sing dunia karena sabar itu ada tiga. Coba dicek di Jauhar Tauhid. Ya saya cek ternyata benar ya. Jadi artinya memang diantem misuh itu ya mungkin sak ngisore dunia sithik lah. Minta misalnya apa ya dijiwit kok misuh itu sebutlah sabar keempat ini ya saya. Kalau dari kalau dari teori Syarifudin Abdul Syakur Abdul Minal Fakir Sabir, berarti fakir sabir aja udah utama gitu ya, masih bagus lah. Ini ada itu sih, ada urutannya. Itu Al-Ghani Syakur Abdul Min Fakir Sabir ini urutan ketiga. Ada urutan 1 Al-Fakir Sabir, ada 1, 2 saya nggak hafal, terus itu yang ketiga. Kesimpulannya gitu. Ada 1, 2, ada nggak ada 3 kayaknya. Nanti dicek di Nurul Burhan. Yang jadi masalah kan kalau yang ya suka kuliah saya juga sering menyampaikan ikhlas tapi itu ya ikhlas dunia ikhlas surga ikhlas kuliah ustaz kuliah yang jadi masalah itu ketika banyak kita ijazah amalan pengen kebal bacot itu kan banyak yang mengkritisi wah itu kan nggak ikhlas dari baik cara ternyata memang itu ikhlas dunia. Kalau ngomong sabar itu ya seperti sama juga gitu. Sabar, ikhlas. Ya, dekatkan termasuk sabar, termasuk ikhlas. Sabar kan wani. Pertanyaannya kan, ya Allah, itu wiridan, nopo sambat kan? Insya Allah, ya Allah, tengah loro, ini kula petah, ini wiridan nopo sambat ini? Jauh diutang misalnya, ya Allah, utang pakai, itu wiridan nopo sambat? Ya jujur loh, sambat apa wiridan? Sambat serah mungkin wiridan, aku yang lagi Gusti Allah, serah mungkin. Ini kalau aku marah nih, mau ngiling pangeran, dia beri sambat. Dan Alfia itu ono bab sing panjen nerangno bab sambat namanya bab lutbah. Itu bab nerangno sambat. Jadi antara yo ya Allah itu iso dadi sambat. Itu nang bab 800-an. Lah itu saya itu wirid tapi apa sambat. Dan nanti kalau dimasukkan kuliah semua nama dunia insyaallah pribadi yang lebih tahu. Kalau saya pribadi bersambat. Jadi kan sambat yang rotok so Islam sambat jadi Sari roti. ya Allah
Sabarnya sabar kepatah dipikirin. Tapi tidak mau terpaksa berawal dari keterpaksaan. Mungkin itu saja sedikit teori tentang Isra Mi'raj dan tadi menjabar kepada makom, karena tadi ada Abdul Makomat juga tadi membahas tentang makom dalam kehidupan. Semoga yang saya sampaikan ini sedikit ada manfaatnya untuk saya pribadi dan untuk kalian semua. Nanti ini keterangannya ini tadi saya sampaikan di kitab-kitabnya dimasukkan, nanti kita tuh dicek bener apa orang itu hoax apa orang ini dimasukkan. Ya hoax disampaikan ini ke ini. Karena saya itu sekarang sering lupa. Ya, sering lupa. Sering lah. Mana ada masalah utang langsung lah. Iya. Tanya. Di sekarang itu sering lupa. Kemarin keterangan juga keliru, ternyata kitabnya juga keliru, bukan misen gitu. Maksudnya sekarang itu sering lupa. Dengan sarana dulu tahan modal. Iya, makanya itu soalnya Pekalongan itu. Tapi iki salah satu besok tujuan ke Pekalongan wis ngomong Arab. Aku sudah ngomong di tanah Arab. Wis siji arep ngaji loro peluru tangan. Ujung itu termasuk perjalanan golek poso kan perjalanan golek utang. Itu enggak masalah. Miras-miris ya. Nek maksiat kan ora oleh poso, nek utang kan oleh poso. Namun saya kira cukup ya, kalau ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu ditambahi ke keterangan saya, perlu diluruskan. Saya sampaikan sekali lagi bahwa yang saya sampaikan Isra Mi'raj ini kitabnya ini ya, saya pakai pegangannya ini. Nanti kalau di luar ada keterangan yang lain ya, berarti kitabnya lain itu saja, tidak usah diperdebatkan, berarti kitabnya lain. Kalau saya pegangnya ngajinya dulu kilatan, tapi ini ngajinya bukan ngaji, ngajinya ngaji kilatan. Sama Al-Hikam ngajinya juga kilatan. Ngaji kilatan itu maknanya banyak yang melenjak kalau tidur ya udah ngaji kilatan kan, ngaji di kalau tidur di mana nih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.